Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Cibur Hafiz Diwo, NPM 1011116129. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan spesial, yang di mana pertama buat jadi judulnya itu sendiri, hubungan antara kepatuhan berobat dengan keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis paru di RSUD Alisan tahun 2021. Dan dari bab satunya itu sendiri, menurut WHO secara global pada tahun 2019 diperkirakan 10 juta orang jatuh sakit karena TB. Jumlahnya itu menurun sangat lambat dalam beberapa tahun terakhirnya. Dan buat dari TB ini diantaranya terdapat adanya yang orang HIV negatif di tahun 2019 yang menyebabkan kematian itu 208 ribu. Sedangkan buat dari pria, untuk dari tuberkulosis ini kisaran menyumbang 56%, dan juga sedangkan buat wanita 32%, dan buat dari anak yaitu kurang 15 tahun itu sebesar 12%. Itu dari risk assessment 2018 sekitar 87% kasus baru TB terjadi di 30 negara, yaitu diantaranya paling tinggi itu di negara India, Cina, Indonesia, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Juga buat dari series of the problemnya itu berdasarkan program pengobatan TB merupakan keteraturan atau kekuatan berobat. Salah satu faktornya yang dapat menyebabkan kegagalan program pengobatan TB yaitu kurangnya kepatuhan pada penderita TB. Tingkat kepatuhan pasien yang kurang dapat disebabkan oleh jenis obat yang diberikan macam-macam, efek sampingnya juga setelah menjalani pengobatannya. Kemudian pengobatan TB bertujuan untuk menurunkan penularan TB atau mencegah penularannya maupun mencegah dari terjadinya kekambuhannya. Dari rumus masalahnya, apakah terdapat hubungan antara kekuatan berobat dengan keberhasilan pengobatan TB paru di RSUD Alisan? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara kekuatan berobat dengan keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis paru di RSUD Alisan. Buat dari manfaatnya, terdapat manfaat akademik maupun praktis. Buat dari manfaat akademiknya, itu memberikan referensi kepada tenaga kesehatan dan akademisi mengenai hubungan antara kepatuhan berobat dengan keberhasilan pengobatan pasien TB. Kemudian manfaat praktisnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan berobat pada pasien TB terhadap keberhasilan pengobatan TB. Dari kerangka pemikirannya, pertama, tuberkulosinya itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman MTB yang menyerang hampir seluruh organ tubuh manusia, terutama pada bagian organ parunya. Buat dari kerangka pemikirannya, itu mengobati pada TB berlangsung selama 6 bulan, itu terjadi kesesuaian antara riwayat dosis yang sebenarnya dengan regimen dosis obat yang dirasakan. Kepatuhan pasien dalam pengobatannya dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada faktor berhubungan dengan pasien seperti usia, jenis kelamin, maupun sikap terhadap pengobatannya. Dan juga ada dari merasa telah sembuh, peran keluarga, motivasi diri sendiri, maupun dari faktor medis maupun dari faktor medisnya. Sehingga ya, pasien yang patuh, hasil pengobatan pasien TB yang terjadi dengan hasil BTA yang negatif di akhir pengobatannya, sehingga pengobatan itu berhasil. Sedangkan kalau pasien tidak patuh, menyebabkan dapat adanya kesakitan ataupun kematian ataupun banyaknya BTA yang resisten, dan juga menyebabkan pengobatan tidak berhasil. Pada bab tiganya, studi penelitian itu TB paru yang berobat di RSUD Alisan Bandung tahun 2021 dengan menggunakan rekam medik dan juga populasi jangkauan itu menggunakan inklusi dan eksklusi, sedangkan populasi targetnya itu terdapat di bagian Kabupaten Bandung dan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Buat dari kriterianya itu terdapat inklusi sama eksklusi. Kalau inklusinya itu pasien yang diagnosis TB paru pada tahun 2021 dengan rekam medik yang lengkap mencakup usia, diagnosis, dan jadwal kedatangan berobat. Sedangkan buat eksklusinya itu itu pasien diagnosis TB paru pada tahun 2021 dan mempunyai penyakit selain TB paru. Metode penelitiannya yaitu melakukan rancangan penelitian itu melakukan rancangan cross-seksional, deskriptif analitik, dan sedangkan variabel penelitian itu ada bebas sama terikat, dan buat tempat itu di rumah sakit Alisan Bandung, dan buat analisis data itu nominal dan diuji dengan uji Chi-square. Buat dari aspek etika penelitian itu ada justice, respect for person, beneficent maupun non maleficent. Buat dari bab 4-nya itu di sini terdapat adanya laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuannya, sekitar 58% persentasenya, sedangkan kalau yang usia yang anak-anak itu lebih banyak itu 0 sampai 5 tahun, yaitu sekitar 43%. Kemudian kepatuhan berobat TB parunya, yang patuhnya itu bisa 70% dan tidak patuhnya 26%. Jadi yang lebih banyak patuh. Buat keberhasilan pengobatan TB paru itu sembuhnya itu 96% dibandingkan tidak sembuhnya. Dan buat dari distribusi responden berdasarkan kepatuhan dan kesembuhan TB-nya itu yaitu sekitar 0,0/1, di mana ada hubungannya dengan signifikan antara kepatuhan terapi terhadap kekambuhan pasien TB paru di Rumah Sakit Alisan Bandung. Dari kedua satu penelitiannya, ini itu ruang lingkup yang digunakan hanya mencakup pada satu rumah sakit. Peneliti hanya menggunakan 2 variabel, dan data peneliti ini didapatkan dari hasil data sumber.
Dari 5 itu saran kesimpulan, itu kesimpulannya berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai hubungan antara kepatuhan berobat dengan keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Al-Islam, diperoleh hasil analisis bivariat dengan uji Cesar menunjukkan adanya hubungan kepatuhan berobat dengan keberhasilan pengobatan pada pasien tuberkulosis paru. Dari sarannya itu pertama melalui penelitian ini disarankan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Bandung dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengobatan tuberkulosis paru, dan juga diperlukan pencatatan yang lengkap alasan ketidakpatuhan pasien dalam berobat serta melakukan evaluasi. Ketiga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitian ataupun mempertimbangkan aspek-aspek lain mengenai kepatuhan berobat tuberkulosis paru dengan hasil yang disajikan akan lebih spesifik dan bermanfaat bagi institusi maupun dan ilmu kesehatan. Mungkin cukup sekian dari saya.